Mbah Sengkuni, Amin Rais kumat lagi. Komentar netizen pun beragam. Ada yang menyebut Amin Rais sedang kumat dan menjulukinya Mbah Sengkuni. Ada pula yang menganggap ini hanya pengalihan isu fitnah ijazah palsu. Alah mbah nih ketek ini kan tekan obat yang ngeruang tai kayak ngene iki. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi, pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Ini mbah, kenapa sih mbah ini bilang bahwa tragedi tahun 2020 itu bahwa Pak Jokowi itu akan membunuh Hanafi Rais anakmu itu? Buat apa membunuh Hanafi Rais anakmu itu mbah? Lah wong anakmu aja nggak ada gunanya buat negara kok. Ngapain mau dibunuh sama Pak Jokowi? Anakmu Hanafi Rais itu pada tahun 2020 dia itu mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Dia juga mengundurkan diri dari fraksi Partai PAN. Kenapa Hanafi Rais itu mengundurkan diri dari PAN? Karena waktu Kongres PAN yang terpilih menjadi ketua umum PAN itu adalah Pak Zulkifli Hasan, bukan Hanafi Rais. Jadi intinya Hanafi Rais itu sama dengan Habib Yohanes Anies Rashid Baswedan yang pengen dipanggil ketum. Anakmu Hanafi Rais itu nyalon sebagai wali kota Yogyakarta, tapi kalah nggak jadi juga. Terus anakmu Hanafi Rais itu juga ditinggalin sama istrinya. Dan Hanafi Rais, Hanum Rais itu kemarin jadi DPR itu lewat fraksi PAN. Dan setelah Amin mendirikan Partai Umat, mereka itu keluar dari PAN lalu gabung ke Partai Umat. Kenapa bisa begitu? Karena mereka kira bapaknya itu ya ketek Amin ini powernya masih full, powernya masih kuat. Pas pemilihan malah keok. Mungkin dari VT yang saya terangkan tadi itu bisa ada kaitannya berhubungan dengan yang di jalan tol. Kalau enggak berarti yang di jalan tol itu adalah para DC-DC. Karena Hanafi enggak membayar cicilan Alphardnya. Delogo. Amin Rais, Anda ini ngomong apa sih? Yaudah kita dengerin dulu ya, Pak Amin Rais lagi ngedongeng nih. Keluarga saya termasuk yang oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad. Nah, udah dengar Pak Amin Rais bercerita? Adakah yang percaya di sini? Kalau aku ya jelas tidak. Ya nggak mungkin lah seorang Pak Jokowi presiden ya mau ngapa-ngapain anaknya Pak Amin Rais, nggak buat apa gitu. Nggak penting banget.
Terus lucu ya, ini kasus tahun 2020 nih ada beritanya nih. Kenapa baru diviralin dia sekarang? Kalau memang katanya Pak Jokowi yang buat itu semua. Dan itu tahu dari mana? Dia nyari tahu ke supir truknya gitu. Pak, ini Bapak suruhan siapa? Pak Jokowi gitu. Atau gimana nih? Kronologisnya kok tiba-tiba baru tahun ini diumumkan gitu. Aduh, nggak tahu lah. Tapi menurutku kawan-kawan, ini sangat amat kelewatan. Dan ini tuduhan yang sangat amat serius, tidak ada buktinya dan tidak berdasar. Bayangkan aja, kalau ini perkara dari tahun 2020, ya kan, benar. Kenapa dia tidak lapor polisi aja Pak Amin Rais? Kenapa diam aja? Diam, nggak ada masalah. Ya kan, baru 2025 dia viral kan macam betul ya kan. Terus ditambah lagi semua isi sosial media Pak Amin Rais, semua menjelekkan, memojokkan Pak Jokowi dan keluarga. Pokoknya apapun itu, semua salah Pak Jokowi. Apapun yang terjadi sama Indonesia ini, ya, apapun yang terjadi sama keluarga Pak Amin Rais, pokoknya kalau ada kesalahan, salah Pak Jokowi. Habis ini pentil ban mobil Pak Amin Rais hilang pun, itu salah Pak Jokowi. Nah, kalau tiba-tiba Pak Amin Rais kehujanan terus masuk angin, perot-perot, yang salah siapa? Payungnya? Hujannya kenapa kena badan? Bukan salah Pak Jokowi. Kasian kali Pak Jokowi. Aduh. Ya Pak Amin Rais sudah senang. Ya senang lah, senang. Jangan skip cerita Mbah Amin Rais tentang mobil anaknya yang diseruduk truk. Mari kita simak intinya. Ahmad Hanafi Rais oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Kok nggak pakai pelintangan aja sih Mbah? Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Waduh, udah 5 tahun. Bukannya waktu itu lapor polisi, bukan? Kok malah baru sekarang bikin TikTok? 10. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Waduh, buntuti terus. Jangan-jangan itu debt collector Mbah. Jangan-jangan kreditannya belum lunas. Kalau enggak, itu mobil kadang-kadang mobil gadean. Bisa jadi begitu Mbah. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Atau bisa jadi itu mobilnya si Elalata Mbah yang buntutin. Jadi kalau kenceng ikut kenceng, pelan ikut pelan. Jadi memang kalau orang latah seperti itu Mbah. Rupanya di tol Cipali kilometer 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Jangan-jangan dikira sapi itu dibawain truk segala. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Seru banget Mbah ceritanya. Tapi kenapa yang penyok depannya doang Mbah? Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras. Nah ini masalahnya Mbah. Kalau punya anak itu disuruh tertib hukum, tertib lalu lintas, tertib ini. Kalau naik mobil kan aturannya pakai seatbelt Mbah. Kenapa nggak dipakai? Ke kursi depannya, darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari. Mobilnya yang ini bukan Mbah nih? Nih Mbah. Ini yang benar yang mana Mbah? Lah ini mobilnya masih utuh Mbah. Yang penyok depan doang.